Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Pak Rinto dengan Eka sudah beriman punya radio, ya kan? Minimal dia sudah bisa belajar siaran dulu, walaupun belum punya studio kan sudah bisa siaran. Nanti sampai di rumah, kamarnya diubah menjadi studio walaupun belum ada pemancar, pura-pura siaran. Kan tidak masalah. Amin. Haleluya. Jadi Rasul Paulus mengatakan yang penting sesuai dengan ukuran imanmu. Bukan iman orang. Imanmu. Nah kalau ada orang kok imannya lebih besar dari saudara, Anda tidak boleh iri. Amin. Saya sedang beriman, bisa membangunkan rumahnya, siapa namanya? Nih Ketut Sari atau siapa namanya? Ternyata dekat rumahnya Ibu Tari ya. Jadi saya sudah minta Pak Kadek hari ini ketemu Banjar, bikin surat dari Banjar, supaya bisa ada bedah rumah di sana. Kasihan, nenek hidup sendiri, waduh rumahnya, nanti sudah lihat fotonya, kita akan berdoa, kita akan melakukan bedah rumah di sana sekaligus membaptis beberapa orang. Luar biasa. Amin. Jadi hidup yang berkenan adalah hidup yang didasarkan atas penguasaan diri. Dan itu adalah produk dari kebenaran roh Allah. Maka salah satu buah roh adalah menguasai diri. Amin. Jadi waktu Anda sedang tidak bisa menguasai diri, hidupmu sedang tidak berkenan kepada Tuhan dan Anda tidak bisa menjadi persembahan yang hidup. Jelas? Amin. Pernah ketemu orang yang dikit-dikit pengen. Kasihan saudara dengan orang itu tidak bisa tidur gara-gara tidak bisa mengontrol keinginan. Saudara harus ikut kursus manajemen keinginan. Ya, tidak semua yang Anda ingini itu Anda perlukan. Dengar baik-baik. Tidak semua yang Anda ingini itu Anda butuhkan. Jadi jangan sampai mengorbankan kebutuhan hanya demi keinginan. Katakan kepada teman saudara, jangan mengorbankan kebutuhan demi keinginan. Ibu bilang, sekarang ini kebutuhanmu bisa bayar kuliah supaya selesai S1. Skripsi cepat selesai kan itu. Itu kebutuhannya. Kemudian saudara berdoa, Tuhan aku berdoa supaya bisa membangun landasan helikopter di atas rumah. Rumah saja belum punya misalkan aja. Anda melakukan sesuatu yang terlalu tinggi yang justru bikin Anda stres. Maka saya kemarin mengatakan hidup yang dipersembahkan adalah hidup sederhana. Sederhana itu indah. Amin. Tidak terlalu ribet. Pakai pakaian juga yang sederhana, saudara-saudara. Ya pakai 2 di dalam, 2 di luar, ya kan? Tidak usah pakai macam-macam, pakai sayap, pakai apa? Ada orang yang ribet mau keluar dari rumah aja ribet karena terlalu banyak yang dipakai. Sederhana, makan juga sederhana. Tidak usah yang macam-macam, ya kan? Rasul Paulus mengatakan, kalau ada makanan dan pakaian di depanmu, cukup. Cukup. Jangan bikin ribet sesuatu yang sederhana. Amin. Wah, belum selesai, masih banyak ini. Jadi sampai jam 10 ya. Ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah kita juga, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Rasul Paulus sedang mengatakan, untuk penulis Roma sedang mengatakan, masing-masing saudara sudah dikasih karunia untuk hidup. Masing-masing sudah dikasih karunia untuk melayani. Saudara-saudara,
Anda tidak boleh iri dengan karunia orang lain. Maka yang penting adalah lakukanlah karuniamu sungguh-sungguh, kata kuncinya di situ. Sungguh-sungguh. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Apapun juga yang menjadi karunia saudara. Rasul Paulus sedang mengatakan itu. Yang punya karunia masak, kalau masak, masaklah sungguh-sungguh. Yang punya karunia untuk menyanyi, waktu menyanyi, nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Yang punya karunia untuk siaran radio, siaran dengan sungguh-sungguh. Yang punya karunia untuk administrasi, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang dijalani dengan kesungguhan. Kata kuncinya sungguh-sungguh di situ. Tidak asal-asalan. Jadi waktu saudara menjadi seorang istri, jadilah istri yang sungguh-sungguh. Jangan asal jadi istri. Atau suami, asal jadi suami, tidak ada asal-asalan dalam konsep ini saudara-saudara. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang sungguh-sungguh. Jadi mahasiswa yang sungguh-sungguh. Jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Semua yang dilakukan dengan kesungguhan adalah sebuah ibadah. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Saya mau mengatakan nih, saya mau meluruskan banyak yang salah. Selama ini kita pikir, baca firman Tuhan itu ibadah. Doa itu ibadah. Tapi masa itu bukan ibadah, itu duniawi. Dulu ada orang yang suka membedakan, kalau saya lagi baca firman itu rohani. Tapi nyangkul itu duniawi. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang rohani. Nah, bagaimana saudara mempersembahkan dalam kehidupan sehari-hari? Jangan hanya pikir kalau hari Minggu saja saya beribadah, Senin sampai Sabtu tidak beribadah. Salah konsep. Karena hidupmu adalah sudah dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Selama Anda hidup, Anda diberi kesempatan untuk mempersembahkan hidup saudara. Caranya bagaimana? Sungguh-sungguh. Apapun yang Anda lakukan, sungguh-sungguh. Semua bilang sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Amin. Maka Rasul Paulus mengingatkan, apa saja yang kau jumpai dengan tanganmu, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Wow. Saudara-saudara coba renungkan kebenaran ini. Apa yang terjadi ketika kita memasukkan filosofi sungguh-sungguh di dalam hidup kita yang akan menjiwai apa saja yang kita lakukan? Surga akan memperhitungkan kesungguhan saudara. Karena ternyata apa saja yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan karena itu ibadah hidupmu yang sesungguhnya. Maka jangan heran kalau Yusuf apapun yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sampai Potifar menyadari, wah ini Yusuf ini bukan sembarangan pembantu. Apa yang dikerjakan berhasil. Dan bahkan Potifar bisa menyadari, ada Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara, ketika kita melakukan apapun juga dimotivasi, ini persembahan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan ada di sana. Saya ulangi lagi, apapun yang saudara lakukan dengan kesungguhan hati karena saudara sedang mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Hal-hal yang sepele, saudara menelpon orang, saudara mendoakan orang. Ketika saudara melakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada di sana. Karena saudara melakukan dengan kesungguhan, bukan asal-asalan. Saya belajar dalam hidup ini, apapun yang saya lakukan, saya berusaha melakukannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Apa yang saya lakukan adalah ibadah. Jadi kerja itu ibadah. Amin. Kerjamu yang dilakukan dengan sungguh hati untuk supaya anak-anakmu bisa dinafkahi dan kau bisa hidup dengan lebih baik. Kerja itu ibadah. Nyangkul itu ibadah. Nyopir itu ibadah, jadi dokter itu ibadah. Semua yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan itu ibadah. Amin. Amin saudara-saudara.
Coba saudara punya kesadaran itu, kemanapun saudara pergi, karena hidupmu sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka apapun yang kau lakukan, engkau menggunakan yang kau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kemanapun Anda akan menyadari kehadiran Tuhan. Waktu saudara nyetir, saudara sedang bekerja mengantarkan barang, tapi di dalam perjalanan saudara merenungkan, kalau hari ini Tuhan aku masih bisa nyetir, mengantar barang, bisa kerja karena kemurahan-Mu. Aku percaya cara Tuhan bekerja luar biasa. Sementara saudara nyetir, hatimu terangkat kepada Tuhan, bisa menyanyikan lagu-lagu pujian di dalam mobil. Saudara turun ada senyum, orang yang di rumah yang mau menerima barang saudara yang lagi suntuk, ya kan? Lagi marah-marah barangkali, lihat mukamu senyum, ada aura Tuhan, langsung menyadari, wow, ini sopir ini lain daripada sopir yang lain. Wajahnya bersinar seperti ada kemuliaan Tuhan. Waktu salaman dia bergetar, saudara-saudara. Kemudian saudara diberi kesempatan, kenapa? Oh, saya lihat di wajah Bapak ada sinar kemuliaan. Boleh saya berdoa kok ibu sedang seperti galau ada apa? Oh, kemudian saudara punya kesempatan mendoakan orang itu. Anda mengantar barang, Anda memberitakan kabar baik, Anda menjadi berkat hari itu. Pulang-pulang saudara dikasih tips. Ya, Bapak sudah memberkati saya kasih tips. Mohon maaf Pak, saya tidak punya uang, tapi saya lepas cincin saya kasih tips, ini ikut buat Bapak. Misalkan aja. Saudara pulang nyanyi lagi tidak? Saudara pulang nyanyi lebih keras, karena tidak ada lagi orang yang dengar. Saudara nyanyi lebih keras. Haleluya, Tuhan baik. Teriak-teriak di mobil. Tuhan baik, haleluya. Saudara pulang ke rumah, senyum-senyum, ya kan? Istri sudah menanti, ada apa ini kok senyum-senyum. Saudara tunjukkan cincin. Oh, istrinya langsung mengatakan, sudah 15 tahun saya menikah dengan kamu, belum pernah dibelikan cincin. Kali ini kamu memberikan cincin, kamu suami yang baik. Istrimu juga memuji Tuhan. Oh, Tuhan baik, saya punya suami yang luar biasa. Saudara, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, ya kan? Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang dijalani dengan memuliakan Tuhan dalam segala bidang kehidupan kita. Makanya jangan punya filosofi asal-asalan. Amin. Sehingga saudara menghargai betapa luar biasanya tiap detik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak pernah menyangka ada orang-orang yang Tuhan sudah kirim, ada kesempatan yang Tuhan sediakan di depan kita. Saudara, hidup ini bukan hanya untuk cari duit. Hidup ini bukan hanya untuk cari sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Masih ada yang lebih daripada itu. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Tapi persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan setiap hari. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.